Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Hari ini kita akan belajar mengenai model pengembangan R&D yang termasuk dalam mata kuliah penelitian, pengembangan, dan PTK pada program studi pendidikan matematika Universitas PGRI Wiranegara. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Ani Afifah SSI MPD. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota yang pertama Anidita Ferliana Ridhoi dengan NIM 20184202006. Yang kedua ada Artika Andrianti dengan NIM 20184202007, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Ika Desita Ramadhani dengan NIM 20184202008. Untuk topik pembahasan pada materi model pengembangan R&D ada 6 topik. Yang pertama ada pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga ada karakteristik dan motif, yang keempat langkah-langkah, yang kelima model tahapan, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan. Langsung saja kita ke topik pembahasan yang pertama, yaitu pengertian penelitian dan pengembangan R&D. Penelitian pengembangan R&D sering diartikan sebagai suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Yang dimaksud dengan produk dalam konteks ini adalah tidak selalu berbentuk hardware seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas dan laboratorium, tetapi bisa juga dalam bentuk perangkat lunak software seperti program untuk pengelolaan data, pembelajaran di kelas, perpustakaan, atau laboratorium, atau model-model pendidikan, pembelajaran pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen, dan lain-lain. Terdapat pengertian penelitian pengembangan R&D menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Gray pada tahun 1990 yang menjelaskan bahwa suatu penelitian pengembangan R&D merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk mengembangkan suatu produk yang efektif untuk digunakan di sekolah dan bukan menguji teori. Langkah-langkah dalam proses ini biasanya disebut sebagai siklus R&D yang terdiri dari mempelajari temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan ditemukan, mengembangkan produk berdasarkan temuan, bidang pengujian dalam pengaturan di mana digunakan yang akhirnya akan digunakan, dan merevisinya untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam tahap mengajukan pengujian. Penelitian pengembangan R&D dalam bidang pendidikan adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Selanjutnya yaitu menurut Shields dan Leach tahun 1994 yang mendefinisikan penelitian pengembangan sebagai suatu pengkajian sistematik terhadap pendesainan, pengembangan dan evaluasi program, proses dan produk pembelajaran yang harus memenuhi kriteria validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Selanjutnya ada menurut Plum tahun 1999 yang menambahkan kriteria
dapat menunjukkan nilai tambah selain ketiga kriteria yang sudah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu menurut Van den Akker dan Ploeg pada tahun 1993 yang mendeskripsikan penelitian pengembangan berdasarkan dua tujuan, yaitu pengembangan prototipe produk dan sebagai perumusan saran-saran metodologis untuk pendesainan dan evaluasi prototipe produk tersebut. Selanjutnya yaitu Rich dan Nielsen tahun 1996 yang membedakan penelitian pengembangan atas dua jenis. Yang pertama yaitu penelitian yang difokuskan pada pendesainan dan evaluasi atas produk atau program tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang proses pengembangan serta mempelajari kondisi yang mendukung bagi implementasi program tersebut. Yang kedua yaitu penelitian yang dipusatkan pada pengkajian terhadap program pengembangan yang dilakukan sebelumnya. Tujuan tipe kedua ini yaitu untuk memperoleh gambaran tentang prosedur pendesainan dan evaluasi yang efektif. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa penelitian pengembangan adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan. Produk-produk yang dihasilkan antara lain bahan penelitian untuk guru, materi belajar, media, soal, dan sistem pengelolaan dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu materi kedua, topik pembahasan kedua yaitu tujuan penelitian dan pengembangan R&D. Tujuan penelitian dan pengembangan R&D biasanya berisi dua informasi, yaitu masalah yang akan dikerjakan, spesifikasi pembelajaran model, soal atau perangkat yang akan dihasilkan untuk memecahkan masalah tersebut. Selama dua aspek ini terkandung dalam sebuah rumusan masalah penelitian pengembangan, maka rumusan masalah tersebut tidak dapat dikatakan benar. Dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian pengembangan adalah menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang mengembangkan dari suatu produk menjadi berkembang dan kemampuan pengembang untuk menciptakan berbagai hal dari jenis ini pada situasi ke depan. Selanjutnya yaitu menurut Akker tahun 1999 dengan tujuan penelitian pengembangan khusus dalam bidang pendidikan yang dapat dibedakan menjadi 4 aspek, yaitu yang pertama ada aspek pada bagian kurikulum yang tujuannya untuk menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan suatu produk atau program untuk meningkatkan suatu produk atau program menjadi berkembang dan kemampuan pengembang untuk menciptakan berbagai hal dari jenis ini pada situasi ke depan. Aspek yang kedua yaitu pada bagian teknologi dan media. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan proses rancangan instruksional, pengembangan dan evaluasi yang didasarkan pada situasi pemecahan masalah spesifik yang lain atau prosedur pemeriksaan yang digeneralisasi. Aspek yang ketiga yaitu pada bagian pembelajaran dan instruksi. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan dalam bidang perancangan lingkungan pembelajaran, perumusan kurikulum dan penaksiran keberhasilan dari pengamatan dan pembelajaran, serta secara serempak mengusahakan untuk berperan untuk pemahaman fundamental ilmiah. Aspek yang terakhir yaitu pada bagian pendidikan guru dan didaktis. Tujuannya yaitu untuk memberikan kontribusi pembelajaran keprofesionalan para guru atau menyempurnakan perubahan dalam suatu pengaturan spesifik bidang pendidikan. Pada bagian didaktis, bertujuan untuk menjadikan penelitian pengembangan sebagai suatu hal interaktif, proses yang melingkar pada penelitian dan pengembangan, di mana gagasan teoritis dari perancang memberikan pengembangan produk yang diuji di dalam kelas yang ditentukan,
mendorong secepatnya ke arah teoritis dan empiris dengan menemukan produk. Proses pembelajaran dari pengembang dan teori instruksional. Nomor 3, karakteristik dan motif penelitian dan pengembangan research and development. Karakteristik dan motif penelitian pengembangan. Menurut Wayan tahun 2009, ada 4 karakteristik penelitian pengembangan, antara lain: yang pertama, masalah yang ingin dipecahkan adalah masalah yang nyata, yang berkaitan dengan upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran, sebagai pertanggungjawaban profesional dan komitmennya terhadap pemerolehan kualitas pembelajaran. Yang kedua, pengembangan model, pendekatan dan metode pembelajaran, serta media belajar yang menunjang keefektifan penyampaian kompetensi siswa. Yang ketiga, proses pengembangan produk. Validasi yang dilakukan melalui uji ahli dan uji coba lapangan secara terbatas perlu dilakukan, sehingga produk yang dihasilkan bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Proses pengembangan validasi dan uji coba lapangan tersebut seyogyanya dideskripsikan secara jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Yang keempat, proses pengembangan model, pendekatan, modul, metode, dan media pembelajaran perlu didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan secara sistematis sesuai dengan kaidah penelitian yang mencerminkan originalitas. Sedangkan motif penelitian pengembangan seperti dikemukakan Eckert tahun 1999 antara lain: yang pertama, motif dasarnya bahwa penelitian kebanyakan dilakukan bersifat rasional, seperti eksperimen, survei, analisis, korelasi, dan fokusnya pada analisis deskriptif yang tidak memberikan hasil yang berguna untuk desain dan pengembangan dalam pendidikan. Yang kedua, keadaan yang sangat kompleks dari banyaknya perubahan kebijakan di dalam dunia pendidikan, sehingga diperlukan pendekatan penelitian yang lebih evolusioner atau interaktif dan siklis. Yang ketiga, penelitian bidang pendidikan secara umum kebanyakan mengarah pada reputasi yang ragu-ragu dikarenakan relevasi ketidakadaan bukti. Ada potensi dan masalah. Yang kedua, ada mengumpulkan informasi. Yang ketiga, desain produk. Dan keempat, validasi desain. Kelima, perbaikan desain. Keenam, uji coba produk. Yang ketujuh, revisi produk. Kedelapan, uji coba pemakaian. Kesembilan, revisi produk lanjut. Yang kesepuluh, pembuatan produk massal. Adapun langkah-langkah penelitian pengembangan menurut Hall and Hall tahun 1989 adalah: yang pertama, penelitian dan pengumpulan data. Pada tahap ini, paling tidak ada 2 hal yang harus dilakukan, yaitu studi literatur dan studi lapangan. Pada studi literatur digunakan untuk menemukan konsep-konsep atau landasan-landasan teoritis yang memperkuat suatu produk. Melalui studi literatur dikaji pula ruang lingkup suatu produk, keluasan penggunaan, kondisi pendukung, dan lain-lain. Selain studi literatur, perlu juga dilakukan studi lapangan atau dengan kata lain disebut sebagai pengukuran kebutuhan dan penelitian dalam skala kecil. Menurut Sukmadinata tahun 2005, dalam mengembangkan suatu produk sebaiknya didasarkan atas pengukuran kebutuhan. Yang B, ada perencanaan. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan, maka dibuat perencanaan atau rancangan produk yang antara lain mencakup: yang pertama, tujuan dari penggunaan produk; yang kedua, siapa pengguna dari produk tersebut; yang ketiga, deskripsi dari komponen-komponen produk dan penggunaannya. Yang C, ada pengembangan produk awal. Pada tahap ini sering juga disebut dengan tahap validasi ahli. Uji coba atau evaluasi oleh ahli bersifat perkiraan atau judgement.
Berdasarkan analisis dan pertimbangan logika dari para peneliti dan ahli, uji coba lapangan akan mendapatkan kelayakan secara mikro, kasus demi kasus untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum atau digeneralisasi. Yang D ada uji coba produk awal atau uji coba terbatas. Setelah uji coba di atas meja, maka dilakukan uji coba lapangan di sekolah ataupun di laboratorium. Menurut Paul and Hart, uji coba lapangan produk awal disarankan dilakukan pada 1-3 sekolah dengan jumlah responden antara 10-30 orang. Selama pelaksanaan uji coba di lapangan, peneliti mengadakan pengamatan secara intensif dan mencatat hal-hal penting yang dilakukan oleh responden yang akan dijadikan bahan untuk penyempurnaan produk awal tersebut. Yang E ada penyempurnaan produk awal. Penyempurnaan produk awal akan dilakukan setelah dilakukan uji coba lapangan secara terbatas. Pada tahap penyempurnaan produk awal ini lebih banyak dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Evaluasi yang dilakukan lebih pada evaluasi terhadap proses, sehingga perbaikan yang dilakukan bersifat perbaikan internal. Yang F ada uji coba lapangan lebih luas. Meskipun sudah diperoleh produk yang lebih sempurna, tetapi uji coba dan penyempurnaan produk masih perlu dilakukan sekali lagi. Hal ini dilakukan agar produk yang dikembangkan memenuhi standar tertentu. Oleh karena itu, target populasinya harus disesuaikan. Uji coba dan penyempurnaan pada tahap produk awal masih difokuskan kepada pengembangan dan penyempurnaan materi produk, belum memperhatikan kelayakan dalam konteks populasi. Kelayakan populasi dilakukan dalam uji coba dan penyempurnaan produk yang telah disempurnakan. Yang G ada penyempurnaan produk hasil uji lapangan lebih luas. Penyempurnaan produk dari hasil uji lapangan lebih luas ini akan lebih memantapkan produk yang kita kembangkan, karena pada tahap uji coba lapangan sebelumnya dilaksanakan dengan adanya kelompok kontrol, dengan yang digunakan adalah pretest dan post-test. Selain perbaikan yang bersifat internal, penyempurnaan produk ini didasarkan pada evaluasi hasil, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Yang H ada uji coba produk akhir pengujian. Produk akhir dimaksudkan untuk menguji apakah suatu produk pendidikan layak dan memiliki keunggulan dalam tataran praktek. Dalam pengujian ini tujuannya bukan lagi menyempurnakan produk, karena produk diasumsikan sudah sempurna. Pengujian produk akhir dapat dilakukan pada skala yang sama dengan pada tahap uji coba kedua ataupun berbeda, dengan jumlah sampel yang sama. Dalam pengujian produk akhir, sebaiknya digunakan kelompok kontrol. Yang I ada revisi atau penyempurnaan produk akhir. Penyempurnaan produk akhir dipandang perlu untuk lebih akuratnya produk yang dikembangkan. Pada tahap ini sudah didapatkan suatu produk yang tingkat efektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penyempurnaan produk akhir memiliki nilai generalisasi yang dapat diandalkan. Yang C ada diseminasi dan implementasi. Setelah dihasilkan suatu produk final yang sudah teruji keampuhannya, langkah selanjutnya adalah yang kelima, model tahapan penelitian dan pengembangan Research and Development atau R&D. Model tahapan penelitian dan pengembangan Research and Development R&D yang pertama, 1. Pemeriksaan pendahuluan Preliminary Investigation. Pemeriksaan pendahuluan yang sistematis dan intensif dari permasalahan mencakup 1. Tinjauan ulang literatur. 2. Konsultasi tenaga ahli. 3. Analisa tentang ketersediaan contoh untuk tujuan yang terkait. Dan 4. Studi kasus dari praktek yang umum untuk merincikan kebutuhan. Yang kedua, penyesuaian teoritis atau theoretical embedding. Usaha yang lebih sistematis dibuat untuk menerapkan dasar pengetahuan dalam mengutarakan dasar. Yang ketiga, ada uji empiris atau empirical testing. Bukti empiris yang jelas menunjukkan tentang kepraktisan dan efektivitas dari intervensi. Yang keempat, proses dan hasil dokumentasi, analisa dan refleksi atau
documentation, analysis, and reflection on process and outcome. Implementasi dan hasilnya untuk berperan pada spesifikasi dan perluasan metodologi rancangan dan pengembangan penelitian. Yang keenam, ada kelebihan dan kekurangan penelitian dan pengembangan research and development atau R&D. Kelebihan penelitian dan pengembangan research and development atau R&D yang pertama, penelitian pengembangan atau research and development mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi karena produk tersebut dihasilkan melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi oleh ahli. Yang kedua, penelitian pengembangan atau research and development akan selalu mendorong proses inovasi produk atau model yang tiada henti atau memiliki nilai sustainability yang cukup baik sehingga diharapkan akan ditemukan produk-produk atau model-model yang selalu aktual sesuai dengan tuntunan kekinian. Yang ketiga, penelitian pengembangan atau research and development merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dengan penelitian yang bersifat praktis. Yang keempat, metode penelitian pengembangan atau research and development merupakan yang metode cukup komprehensif mulai dari metode deskriptif, evaluatif, dan eksperimentif. Kekurangan penelitian dan pengembangan research and development atau R&D yang pertama, pada prinsipnya pengembangan atau research and development memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks. Yang kedua, ada pengembangan atau research development dapat dikatakan sebagai penelitian R&D. Penelitian R&D tidak mampu digeneralisasikan secara utuh karena pada dasarnya penelitian R&D pemodelannya pada sampel, bukan pada populasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.